بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 124. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan barang siapa mengerjakan amal saleh, baik itu laki-laki ataupun perempuan, sedangkan mereka dalam keadaan beriman, maka mereka itu akan diberikan surga dan mereka tidak akan dizalimi sedikit pun. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar maha mengetahui sekecil apapun amalan yang kita lakukan. Wa may ya'mal minas salihat, siapa yang beramal saleh dari laki-laki ataupun perempuan. Mungkin teman-teman sekalian dari kalangan perempuan mengatakan, kok laki-laki boleh berjihad, kita nggak bisa berjihad. Kok laki-laki bisa pergi ini, kita nggak bisa. Di mana surga kami? Maka subhanallah, segala bentuk amal saleh yang kita lakukan di dunia itu semua akan ada balasannya di akhirat nanti. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadiahkan jannah buat kita semua. Maka jamaah Islam itu indah. Semoga kita semua termasuk orang yang dimasukkan ke dalam surganya Allah. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala azrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah jamaah, ketemu lagi di Islam itu Indah. Insyaallah hari ini kita akan belajar lagi bersama-sama, tentunya bersama guru-guru kita yang sangat luar biasa. Jamaah, setiap muslim di dunia ini pastinya ingin memasuki surganya Allah, berlomba-lomba melakukan segala cara. Tapi apakah kita tahu bahwa sesungguhnya Allah sudah mengkhususkan pintu surganya bagi siapapun yang mengamalkan sesuatu ini? Makanya kita akan cari tahu nih, kira-kira apa sih yang harus diamalkan supaya kita bisa masuk surganya Allah. Makanya akan kita bahas dalam tema kita yang sangat luar biasa. Temanya adalah masuk surga jalur prestasi. Masya Allah. Baik jamaah, ini pembahasannya akan menarik dan akan banyak sekali hal penting. Makanya siapin catatannya karena ini guru-guru kita udah siap untuk memberikan ilmunya. Yang pertama kita ke Ustadz Maulana dulu. Apa kabar Ustadz Maulana? Alhamdulillah Sehat ya? iya. Alhamdulillah. Nah Ustadz, langsung nih kita masuk ke pembahasan kita nih. Kita tahu kayak setiap amal baik dan buruk seorang itu akan dihisab nantinya di yaumil akhir. Nah tapi katanya ada nih seseorang yang bisa masuk surganya Allah tanpa dihisab. Aduh, aku pengen banget tahu gimana caranya sih Ustadz Maulana. Mikdad mau masuk surga? Pengen banget lah, siapa yang gak mau Ustadz? Mau dong. Bener mau? Bener dong. Mati dulu. Aduh, iya juga. Itunya mikir-mikir dulu, belum siap kayaknya Ustadz. Mohon dijawab guru, silakan. Izin sasam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita, alhamdulillah di hari ini di penghujung bulan Safar tanggal 29 Safar 1442 Hijriah.
Hari ini Rabu Wakasan, Rabu terakhir di bulan Safar. Dan kalau kita ini ada mandi safar, Masya Allah tabar. Udah mandi safar tadi? Belum. Saya berniat mandi safar karena Allah. Mudah-mudahan bisa terhindar dari wabah setahun. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Masya Allah tabarakallah. Hari ini temanya bagus sekali. Masuk surga lewat jalur prestasi. Jadi yang namanya mencuri perhatian Allah, mencuri ridho Allah. Bagaimana kita bisa masuk surga? Untuk dimudahkan, untuk setiap amal baik buruk manusia semasa dunia tentu akan dihisap, diperhitungkan di yaumul hisab untuk menentukan apakah kita berhak masuk surganya atau tidak. Tapi ingat, apakah kita bisa masuk surga tanpa hisap? Karena kan perjalanan panjang banget. Karena mati, kuburan, kebangkitan, pada masar, timbangan, pembagian catatan amal dan titian siratal mustaqim. Nah gimana nih agar supaya kita bisa masuk surga dengan dimudahkan? Wah, dimudahkan. Ada nggak amalan untuk mempermudah kita masuk surga? Sebagai catatan buat mempermudah, karena ini sangat singkat sekali tausiah kita. Betul. Tapi harus kita bahas semua. Yang pertama, yakni selalu mengingat Allah. Orang yang senantiasa mengingat Allah yakin dimudahkan jalannya untuk masuk surga. Bahkan tanpa hisap. Apalagi mengerjakan sholat. Ingat, sholat itu yang pertama diperiksa di hari kemudian. Semoga kita tidak ada salat yang tertinggal. Sekali lagi, tidak ada salat yang tertinggal. Kita selesaikan semua kewajiban kita. Lalu mohon izin, alhamdulillah kita diberikan amanah yang namanya harta. Impahkanlah. Iya, fungsikanlah sesuai fungsi dari harta itu. Kemudian yang paling penting juga, selain selalu mengingat Allah, mengerjakan salat, kemudian menginfakkan harta kita, dan ternyata ada lagi jalur masuk surga supaya kita lebih mudah tanpa hisab, yakni menahan amarah. Ya Allah. Tahan amarah. Makanya sabar. Sabar itu mampu marah tapi tahan. Maka apalagi yang menyebabkan orang masuk surga tanpa hisab adalah bagaimana kita bisa memaafkan orang lain. Nah, ketika kita bisa memaafkan orang lain, atau ada orang bersalah kepada kita, tapi kita memaafkan, maka dalam posisi tersebut maka Allah pun mengampuni dosa-dosa kita. Karena yang membuat orang tertahan masuk surga kan ada namanya hari perhitungan, dihitung, ini pernah melakukan, maka harus diselesaikan persoalan itu. Maka ketika akan diselesaikan persoalan itu, maka bisa jadi ada orang muflis. Apa itu orang muflis? Orang yang habis amal ibadahnya karena untuk menyelesaikan utang-utangnya. Pernah menyakiti perasaan orang sehingga ditutup. Ya Allah, aku tidak rela dia masuk surga. Kalau begitu kasih pahala salatnya, kasih pahala puasanya. Habis. Bagaimana kalau sudah habis pahalanya? Sudah dibagi-bagi karena dia berbuat zalim. Maka diambilkan dosa orang untuk dia pertanggungjawabkan. Di antara umat muslim yang masuk surga, Allah mudahkan beberapa di antaranya masuk surga tanpa hisab. Karena bertanya Sayyidina Abu Bakar, siapa itu? Aku anugerahkan Allah 70 orang dari wajah umatku masuk surga tanpa hisab. Dan ternyata di antara 70 itu masuk lagi 70.000 orang lagi. Wah Allah. Masih banyak. Allah. Wah, ini jadi catatan penting nih. Catatan penting. Betul sekali nih. Jadi supaya kita bisa ya dimudahkan lah setidaknya ya kita untuk melewati hisabnya, kita harus juga menjaga hablum minanas dan hablum minallahnya berarti ya. Tidak Karena usah jauh-jauh. Saya mau ke Makassar harus melewati berapa tahap. betul. Periksa dulu PCR-nya. swab dulu Swab sekarang. dan sebagainya, banyak persoalan. Betul banget ya, apalagi